Rasulullah SAW menurut hadis Aisyah, malam 21 itu beliau masuk masjid tidak keluar lagi sampai satu. Kita bersihkanlah diri kita dari sifat syirik, apapun jenisnya. Hentikanlah syirik-syirik itu, karena Al-Quran tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Al-Quran tidak akan memberikan syafaat kalau dilakukan dengan cara yang seperti itu. Kapan Al-Quran akan memberikan manfaat kepada kita? Ketika Al-Quran itu kita baca, kita pelajari, kita ketahui makna dan isinya, kemudian kita amalkan. Ini contoh. Nah, ada 20 menit. Pak Wali Kota Lubulingga ngirim surat ke Pak Camat atau Pak Wali Kota, ditulis surat tadi itu, rupanya dalam bahasa Inggris. Ini contoh. Intinya nanti mau lebaran, rumah, pagar-pagar yang ada di rumah itu dicat biar rapi. Pak Camat nih baca surat ini, baca, tapi tidak tahu ini apa maknanya. Dibacalah surat Pak Wali ini 5 kali sehari. Kemudian ditaruh di tempat yang tinggi di atas lemari. Kamu surat Pak Wali Kota tidak boleh terinjak, tidak boleh kelangkahan oleh kaki kita. Sampailah saat lebaran mau datang, turun Pak Wali, nanya ke Pak Camat, lah sampai surat aku lah. Cak mana? Sudah Pak, aku baca tiap waktu. Ada boleh kelangkahan oleh anakku, ku taruh di lemari yang paling tinggi. Sini nak, di pucuk nih. Terus isinya Cak mana? Isi apa? Nah mulai Pak Camat nanya. Kan aku nyuruh cat kamu itu pagar rumah warga itu dicat, halaman dirapikan, kita nak lebaran. Oh kalau itu ya belum dikerjakan. Nah, sama cak itulah Al-Quran itu. Al-Quran Allah turunkan kepada kita dalam bahasa Arab. Harus kita pelajari, harus kita ketahui maknanya. Kalau tidak, macam mana menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, ya? Bagaimana menjadikan Al-Quran petunjuk sementara membacanya aja kita nggak bisa. Jadi Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat untuk belajar membaca. Saya sering sampaikan ketika pengajian kita hari Jumat malam masih kita laksanakan di sini, saya siap, mumpung masih tinggal di sini, siapa yang nak mengaji dari alif, ba, ta, walaupun sudah punya anak 5 lah bercucung tidak apa-apa, karena pengalaman kita ingin sampaikan agak 15 menit masalah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Apa arti Qadar itu? Sebenarnya kalau orang paham dengan Lailatul Qadar, mulai malam 21 nanti dia tidak akan tidur lagi. Karena Nabi seperti itu. Rasulullah SAW menurut hadis Aisyah, malam 21 itu beliau masuk masjid tidak keluar lagi sampai 1 Syawal. Hanya keluarnya untuk kebutuhan makan, buang hajat, dan beliau tidak lagi menggauli istrinya. Karena ada ayat Al-Quran melarang bagi orang yang i'tikaf, ya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kalau kamu i'tikaf di masjid tidak boleh lagi menggauli istrimu. Nah, itu ada aturannya. Jadi Rasulullah mulai malam 21 itu sampai malam terakhir, malam Ramadan terakhir, tidak tidur lagi. Apa yang dicari oleh Nabi? 3 hal. Lailatul Qadar itu arti yang pertama adalah mulia. Wa ma qadarullaha haqqa qadar. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar memuliakan. Qadar juga artinya malam itu malam yang mulia. Malam itu Al-Quran diturunkan. Malam itu malaikat turun beribu-ribu Pak. Kita baca dalam kitabnya, penuh bumi Allah ini oleh malaikat Allah.
Siapa komandonya? Waruh. Siapa ruh itu? Jibril. Kata Jibril, bertebaran kalian. Malam itu bertebaran, nyari orang yang sedang nunggu Lailatul Qadar. Kalau orang nunggunya sambil main gap, tidak akan dikunjungi. Orang yang nunggunya sambil main gitar-gitar, tidak akan dikunjungi. Karena tidak mungkin, Pak. Lailatul Qadar malam yang suci, malam yang mulia. Al-Quran kitab yang suci. Ramadan bulan yang suci. Sayyidus syuhur, penghulu dari segala bulan ini, syahrul Ramadan. Tidak mungkinlah malaikat yang suci, malam yang suci menemui kita yang masih kotor. Maka bersihkan hati. Kalau masih ada dendam, ada syirik, ada iri hati kepada orang, mustahil malaikat mau menyupai kita. Bersihkan hati. Yang kedua, Al-Qadar itu artinya adalah malam ketentuan, penentuan nasib manusia. Jadi kalau ada kita yang tidak berubah-ubah nasib, hidup morat malu, kalau ingin merubah nasib, tunggulah Lailatul Qadar. Allah janjikan dalam surat Al-Furqan, Ad-Dukhan, bukan di rumah nanti. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Malam itu kami tetapkan urusan-urusan besar manusia, nasib hidup mereka, takdir mereka kami tetapkan malam itu, kata Allah. Siapa yang berdoa malam itu, ya Allah, kami penuh dosa ya Allah, kami ingin surgamu ya Allah, bertepatan doanya dengan Lailatul Qadar, jaminan Allah surga. Makanya sebenarnya 10 terakhir itu jangan mikirin kue lagi, ibu-ibu ya. Jangan nak mikirin baju lebaran bapak-bapak. Tidak apa-apa kita dengan baju lama, tidak apa-apa. Tidak ada Nabi suruh lebaran 1 Syawal itu pakai baju baru, tidak ada hadis. Lebaran 1 Syawal itu kue harus 12 macam, tidak ada hadis. 1 Syawal itu para sahabat menangis, Pak. Apa yang dia tangisi? Ramadan sudah berlalu, dan belum tentu Ramadan tahun depan akan kita temui lagi. Sementara dosa belum diampuni oleh Allah. Alangkah malamnya itu. Afragha anful unuqu andin, kata Rasulullah, hadis ini. Celakalah seorang hamba, kata Rasulullah. Ini malaikat Jibril yang doa ya. Celakalah seorang hamba, adraka Ramadan, dia mendapati Ramadan, lam yughfar lahu. Ramadan berlalu, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, berusaha 10 malam terakhir kalau bisa di Masjid Al-Ikhlas ini kita adakan iktikaf. Di tempat-tempat lain mereka orang sudah ramai, Bapak Ibu. Iktikaf ini bukan ajaran baru. Silakan buka kitab fikih, buka Al-Quran, buka tafsir, semuanya ada ketentuan iktikaf ini. Saya pernah nyampaikan waktu di Belitung dulu, bahwa ajaran baru pulau Ustaz ini. Saya sebutkan ini kitab fikihnya, ini hadisnya, ini ayat Al-Quran. Akhirnya Pak, alhamdulillah sekitar 20 orang per malam. Ada yang jamin makan sahurnya, ada yang jamin snack malamnya. Pak Ustaz, saya tidak bisa iktikaf, saya cuma bisa jamin nasi untuk 20 orang. Alhamdulillah, silakan diantarkan pasang. Luar biasa, orang cari berkah Ramadan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada persoalan hidup kita yang tidak selesai-selesai, insya Allah fiha yufraqu kullu amrin hakim. Untuk apa malaikat turun? Baca surat Al-Qadar itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin, untuk menyelesaikan urusan-urusan besar. Jadi turunlah beribu-ribu malaikat. Masing-masing kita dapat jatah 1 malaikat. Jaminan Allah. Apa jaminannya? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mereka akan dijamin oleh Allah mulai malam itu. Matla'il fajar itu Pak, bukan terbit fajar besok subuh saja. Tapi ada mufassir yang mengatakan sampai dia tinggalkan dunia yang fana ini, dia akan dikawal oleh malaikat Allah itu. Apa tandanya orang dikawal oleh malaikat? Begini,
setiap hari ini dalam diri kita ini ada dua bisikan. Bisikan baik dan bisikan buruk. Kata malaikat, ke masjid lah. Orang nak tarawih, ngantuk. Kata setan, jangan, tidurlah dulu. Kamu lelah dari pagi. Akhirnya siapa yang menang? Kalau menang bisikan malaikat berarti dia dapat. Lah tanda-tanda dia dapat. Tapi kalau pasca Ramadan semakin malas ibadah, pasca Ramadan semakin pelit kepada, tidak mau membantu masjid, berarti dia tidak bertemu dengan Lailatul. Kan ada orang ngomong, Pak, saya ketemu betul dengan Lailatul Qadar. Saya lihat air beku, sungai tidak mengalir lagi, pohon-pohon merunduk. Pernah tidak dengar cerita saya itu? Itu di dalam tafsirnya kita baca, memang bisa terjadi, tetapi bukan semua orang bisa melihat yang seperti itu. Siapa yang bisa melihatnya? Mereka yang berjuang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Cuman ada hadis Nabi yang mengatakan tanda Lailatul Qadar itu besok paginya ada tanda, kata Nabi. Walaupun hadisnya belum saya takhrij. Tandanya pagi itu cahaya matahari tidak terlalu terang dan tidak pula hujan. Antara mendung dengan ada matahari itu sejuk, tenang pagi itu. Itu cuma yang ada dalam hadis. Pagi itu suasana sangat tenang. Berarti malam itu Lailatul. Tapi Bapak Ibu, Rasulullah katakan, mayyataharra, siapa yang ingin mencarinya, falyataharraha, carilah min isril awakhir binar Ramadan. Carilah pada 10 terakhir bulan Ramadan. Sekarang malam keberapa? 17, 18. Berarti masih ada kesempatan 2 hari. Kenapa diletakkan di 10 terakhir, Bapak Ibu? Karena malam Qadar itu malam yang suci. Diharapkan hari pertama Ramadan sampai hari ke-20 kita ini sudah bersih. Kalau tidak tentu di awal diletakkan. Ini sengaja di akhir diletakkan, dibersihkan. Awwaluhu rahmah, kata Imam Al-Jami' li Ahkamil Quran Wahbah Zuhaili. Walaupun ini bukan hadis, tapi saya baca di dalam kitab Wahbah Zuhaili itu, Ramadan itu terbagi 3. 10 malam pertama itu disebut dengan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Nah, setelah dapat maghfirah itu pada malam 21 tunggulah Lailatul Qadar itu. Tapi kalau di dada kita ini masih ada dendam, masih ada syirik, iri hati kepada orang, masih ada permusuhan, lalu berharap bertemu Lailatul Qadar, mustahil, tidak akan bisa. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama berjuang. Bapak Ibu berjuang, saya berjuang, semua kita berjuang. Mudah-mudahan di antara kita yang hadir ini ada yang Allah izinkan bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin. Apa yang kita lakukan malam itu? Nah, hampir jam segini. Terakhir, Aisyah Fatimah bertanya kepada Nabi. Fatimah ini anak Nabi. Ya Rasulullah, saya mau menunggu Lailatul Qadar. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Engkau iktikaf di masjid. Memang di masjid, Pak, iktikaf tidak di rumah. Kalau baca di masjid. Masjidnya yang mana? Masjid yang ramai jemaahnya, kata Nabi. Terus ngapa kami malam itu ya Rasulullah? Malam itu perbanyak ibadah, perbanyak istighfar, banyaklah sholat malam, sholat tahajud, sebanyak-banyaknya yang kamu sanggup. Tambah dengan sholat sunat, tasbih, ngantuk-ngantuk dikit, kan berat Pak ya nunggu sampai pagi itu. Kalau kita nunggu cah ini, datang malaikat, kita tidur, lewat deh, tidur ya sudah. Cuman supaya gak tidur, sholat sunat, tasbih. Kemarin sudah kita cobakan di sini dipimpin oleh Pak Haji Afran. Sholat sunat tasbih itu boleh berjemaah, boleh tidak.
Dan sebaiknya sendiri-sendiri. Karena kalau berjamaah takutnya bacaan kita belum selesai, imam sudah ruku. Siapa kemarin yang ngomong, aku Pak baru belajar tuh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imam baru ruku. Kan orang baru belajar kan? Tidak apa-apa. Allah menilai sesuai dengan kesanggupan itu. Ya, kata Nabi, siapa yang belajar sholat, ini bagi yang baru masuk Islam, belum bisa baca Al-Fatihah, Bismillah, selesai. Tidak ada yang berat. Nah, lu bisa Pak, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Belum bisa itu, subhanallah. Dibaca berulang. Sholat sunat tasbih, berkeringat bu, tidak jadi tidur. Nah, baca Quran. Kemudian yang paling intinya adalah kita ini bukan nyari dunia. Apa yang kita minta malam itu, ya Allah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maafkanlah kesalahanku. Itu yang kita minta. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan-Mu dan surga-Mu ya Allah. Dan aku berlindung kepada Engkau dari api neraka-Mu yang menyala-nyala. Pas malam itu Lailatul Qadar, insya Allah ibu loncat langsung ke surga. Karena Allah janjikan itu. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun Pak? 84 tahun. Coba bagi 1000 bagi 12, 84 tahun lebih kurang. Ada umur kita yang sholat tiap waktu sampai umur 84 tahun? Tidak ada. Ada enggak yang berdoa sepanjang hari selama 84 tahun? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, tanpa berhenti? Ada enggak? Tidak ada. Siapa yang doanya bersamaan dengan Lailatul Qadar sama dengan berdoa selama 84 tahun. Masihkah kita nak tidur malam itu? Berjuanglah Pak, insya Allah Allah akan nilai perjuangan itu. Nabi yang suruh cari itu. Kalau tidak disuruh oleh Nabi, tidak mungkin. Kalau tidak mungkin kita dapat, tidak mungkin Nabi nyuruh. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita bersama, terutama kepada kami yang menyampaikan. Pas jam 9 kurang dikit ya. Nah, kita buka tanya jawab. Ada tanya jawab Pak Haji? Tidak kate? Ada kate. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita. Kita bersihkanlah diri kita dari sifat syirik. Apapun jenisnya, hentikanlah syirik-syirik itu, karena Al-Quran tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Al-Quran tidak akan memberikan syafaat kalau dilakukan dengan cara yang seperti itu. Kapan Al-Quran akan memberikan manfaat kepada kita? Ketika Al-Quran itu kita baca, kita pelajari, kita ketahui makna dan isinya, kemudian kita amalkan. Ini contoh. Nah, ada 20 menit. Pak Wali Kota Lubulingga ngirim surat ke Pak Camat. Atau Pak Wali Kota ditulis surat tadi itu, rupanya dalam bahasa Inggris. Ini contoh. Intinya nanti mau lebaran, rumah, pagar-pagar yang ada di rumah itu dicat biar rapi. Pak Camat nih baca surat ini, baca, tapi tidak tahu ini apa maknanya. Dibacalah surat Pak Wali ini 5 kali sehari. Kemudian ditaruh di tempat yang tinggi di atas lemari. Kamu surat Pak Wali Kota tidak boleh terinjak, tidak boleh kelangkahan oleh kaki kita. Sampailah saat-saat lebaran mau datang, turun Pak Wali. Nanya ke Pak Camat, lah sampai surat aku lah. Cak mana? Sudah Pak, aku baca tiap waktu. Ada boleh kelangkahan oleh anakku, aku taruh di lemari yang paling tinggi. Sini nak, di pucuk nih. Terus isinya cak mana? Isi apa?
Nah mulai Pak Camat nanya, kan aku nyuruh cat kamu itu pagar rumah warga itu dicat, halaman dirapikan, kita nak lebaran. Oh kalau itu ya belum dikerjakan. Nah sama cak itulah Al-Quran itu. Al-Quran Allah turunkan kepada kita dalam bahasa Arab. Harus kita pelajari, harus kita ketahui maknanya. Kalau tidak macam mana menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, ya? Bagaimana menjadikan Al-Quran petunjuk sementara membacanya aja kita tidak bisa. Jadi Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat untuk belajar membaca Al-Quran. Saya sering sampaikan ketika pengajian kita hari Jumat malam masih kita laksanakan di sini, saya siap, mumpung masih tinggal di sini. Siapa yang nak mengaji dari alif, ba, ta, walaupun sudah punya anak 5 lah bercucung tidak apa-apa. Karena pengalaman kita ingin sampaikan agak 15 menit masalah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Apa arti Qadar itu? Sebenarnya kalau orang paham dengan Lailatul Qadar, mulai malam 21 nanti dia tidak akan tidur lagi. Karena Nabi seperti itu. Rasulullah SAW menurut hadis Aisyah, malam 21 itu beliau masuk masjid tidak keluar lagi sampai 1 Syawal. Hanya keluarnya untuk kebutuhan makan, buang hajat, dan beliau tidak lagi menggauli istrinya. Karena ada ayat Al-Quran melarang bagi orang yang i'tikaf, ya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kalau kamu i'tikaf di masjid tidak boleh lagi menggauli istrimu. Nah, itu ada aturannya. Jadi Rasulullah mulai malam 21 itu sampai malam terakhir, malam Ramadan terakhir, tidak tidur lagi. Apa yang dicari oleh Nabi? 3 hal. Lailatul Qadar itu arti yang pertama adalah mulia. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar memuliakan. Qadar juga artinya malam itu malam yang mulia. Malam itu Al-Quran diturunkan. Malam itu malaikat turun beribu-ribu, Pak. Kita baca dalam kitabnya, penuh bumi Allah ini oleh malaikat Allah. Siapa komandonya? Waruh. Siapa ruh itu? Jibril. Kata Jibril, bertebaran kalian. Malam itu bertebaran, nyari orang yang sedang nunggu Lailatul Qadar. Kalau orang nunggunya sambil main gap, tidak akan dikunjungi. Orang yang nunggunya sambil main gitar-gitar, tidak akan dikunjungi. Karena tidak mungkin, Pak. Lailatul Qadar malam yang suci, malam yang mulia. Al-Quran kitab yang suci. Ramadan bulan yang suci. Sayyidus syuhur, penghulu dari segala bulan ini, syahrul Ramadan. Tidak mungkinlah malaikat yang suci, malam yang suci menemui kita yang masih kotor. Maka bersihkan hati. Kalau masih ada dendam, ada syirik, ada iri hati kepada orang, mustahil malaikat mau menyupai kita. Nah, bersihkan hati. Yang kedua, Al-Qadar itu artinya adalah malam ketentuan, penentuan nasib manusia. Jadi kalau ada kita yang tidak berubah-ubah nasib, hidup morat malu, kalau ingin merubah nasib, tunggulah Lailatul Qadar. Allah janjikan dalam surat Al-Furqan, Ad-Dukhan, bukan di rumah nanti. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Malam itu kami tetapkan urusan-urusan besar manusia, nasib hidup mereka, takdir mereka kami tetapkan malam itu, kata Allah. Siapa yang berdoa malam itu, ya Allah, kami penuh dosa ya Allah, kami ingin surgamu ya Allah, bertepatan doanya dengan Lailatul Qadar, jaminan Allah surga. Makanya sebenarnya 10 terakhir itu jangan mikirin kue lagi, ibu-ibu ya. Jangan nak mikirin baju lebaran bapak-bapak. Tak apa-apa kita dengan baju lama, tak apa.
Tidak ada Nabi suruh lebaran 1 Syawal itu pakai baju baru, tidak ada hadisnya. Lebaran 1 Syawal itu kue harus 12 macam, tidak ada hadisnya. 1 Syawal itu para sahabat menangis. Apa yang dia tangisi? Ramadan sudah berlalu, dan belum tentu Ramadan tahun depan akan kita temui lagi. Sementara dosa belum diampuni oleh Allah. Alangkah malamnya itu. Afragha anfu unuqu andin, kata Rasulullah, hadis ini. Celakalah seorang hamba, kata Rasulullah. Ini malaikat Jibril yang doa ya. Celakalah seorang hamba, adraka Ramadan, dia mendapati Ramadan, lam yughfar lahu. Ramadan berlalu, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, berusaha 10 malam terakhir kalau bisa di Masjid Al-Ikhlas ini kita adakan iktikaf. Di tempat-tempat lain mereka orang sudah ramai Bapak Ibu. Iktikaf ini bukan ajaran baru. Silakan buka kitab fikih, buka Al-Quran, buka tafsir, semuanya ada ketentuan iktikaf ini. Saya pernah nyampaikan waktu di Belitung dulu. Bahwa ajaran baru pulau Ustaz ini. Saya sebutkan ini kitab fikihnya, ini hadisnya, ini ayat Al-Quran. Akhirnya Pak, alhamdulillah sekitar 20 orang per malam. Ada yang jamin makan sahurnya, ada yang jamin snack malamnya. Pak Ustaz, saya tidak bisa iktikaf, saya cuma bisa jamin nasi untuk 20 orang. Alhamdulillah, silakan diantarkan pasang. Luar biasa, orang cari berkah Ramadan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada persoalan hidup kita yang tidak selesai-selesai, insya Allah fiha yufraqu kullu amrin hakim. Untuk apa malaikat turun? Baca surat Al-Qadar itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin, untuk menyelesaikan urusan-urusan besar. Jadi turunlah beribu-ribu malaikat. Masing-masing kita dapat jatah 1 malaikat. Jaminan Allah. Apa jaminannya? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mereka akan dijamin oleh Allah mulai malam itu. Matla'il fajar itu Pak, bukan terbit fajar besok subuh saja. Tapi ada mufassir yang mengatakan sampai dia tinggalkan dunia yang fana ini, dia akan dikawal oleh malaikat Allah itu. Apa tandanya orang dikawal oleh malaikat? Begini, setiap hari ini dalam diri kita ini ada 2 bisikan. Bisikan baik dan bisikan buruk. Kata malaikat, ke masjid, orang nak tarawih, mantuk-mantuk. Kata setan, jangan, tidurlah dulu, kamu lelah dari pagi. Akhirnya siapa yang menang? Kalau menang bisikan malaikat, berarti dia dapat. Lah tanda-tanda dia dapat. Tapi kalau pasca Ramadan semakin malas ibadah, pasca Ramadan semakin pelit kepada, tidak mau membantu masjid, berarti dia tidak bertemu dengan Lailatul. Kan ada orang ngomong, Pak, saya ketemu betul dengan Lailatul Qadar. Saya lihat air beku, sungai tidak mengalir lagi, pohon-pohon merunduk. Pernah tidak dengar cerita saya itu? Itu di dalam tafsirnya kita baca, memang bisa terjadi, tetapi bukan semua orang bisa melihat yang seperti itu. Siapa yang bisa melihatnya? Mereka yang berjuang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Cuman ada hadis Nabi yang mengatakan tanda Lailatul Qadar itu besok paginya ada tanda, kata Nabi. Walaupun hadisnya belum saya takhrij. Tandanya pagi itu cahaya matahari tidak terlalu terang dan tidak pula hujan. Antara mendung dengan ada matahari itu sejuk, tenang pagi itu. Itu cuma yang ada dalam hadis. Pagi itu suasana sangat tenang. Berarti malam itu Lailatul. Tapi Bapak Ibu, Rasulullah katakan, mayyataharra, siapa yang ingin mencarinya, falyataharraha, carilah min isril awakhir min Ramadan. Carilah pada 10 terakhir bulan Ramadan.
Sekarang malam keberapa? 17, 18. Berarti masih ada kesempatan 2 hari. Kenapa diletakkan di 10 terakhir Bapak Ibu? Karena malam Qadar itu malam yang suci. Diharapkan hari pertama Ramadan sampai hari ke-20 kita ini sudah bersih. Kalau tidak tentu di awal diletakkan. Ini sengaja di akhir diletakkan, dibersihkan. Awwaluhu rahmah, kata Imam Al-Jami' li Ahkamil Quran Wahbah Zuhaili. Walaupun ini bukan hadis, tapi saya baca di dalam kitab Wahbah Zuhaili itu, Ramadan itu terbagi 3. 10 malam pertama itu disebut dengan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Nah, setelah dapat maghfirah itu pada malam 21 tunggulah Lailatul Qadar itu. Tapi kalau di dada kita ini masih ada dendam, masih ada syirik, iri hati kepada orang, masih ada permusuhan, lalu berharap bertemu Lailatul Qadar, mustahil. Tidak akan bisa. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama berjuang. Ya, Bapak Ibu berjuang, saya berjuang, semua kita berjuang. Mudah-mudahan di antara kita yang hadir ini ada yang Allah izinkan bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin. Apa yang kita lakukan malam itu? Nah, hampir jam 9. Terakhir, Aisyah Fatimah bertanya kepada Nabi. Fatimah ini anak Nabi. Ya Rasulullah, saya mau menunggu Lailatul Qadar. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Engkau iktikaf di masjid. Memang di masjid Pak, iktikaf tidak di rumah. Kalau baca di masjid, masjidnya yang mana? Masjid yang ramai jemaahnya, kata Nabi. Terus ngapa kami malam itu ya Rasulullah? Malam itu perbanyak ibadah, perbanyak istighfar, banyaklah sholat malam, sholat tahajud, sebanyak-banyaknya yang kamu sanggup. Tambah dengan sholat sunat, tasbih, ngantuk-ngantuk dikit. Kan berat Pak ya nunggu sampai pagi itu. Kalau kita nunggu cah ini, datang malaikat, kita tidur, lewat deh. Tidur ya sudah. Macam mana supaya tidak tidur? Sholat sunat, tasbih. Kemarin sudah kita cobakan di sini dipimpin oleh Pak Haji Afran. Sholat sunat tasbih itu boleh berjamaah, boleh tidak. Dan sebaiknya sendiri-sendiri. Karena kalau berjamaah takut bacaan kita belum selesai, imam sudah rukuk. Siapa kemarin yang ngomong, aku Pak baru belajar tuh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imam lah rukuk. Kan orang baru belajar kan? Tidak apa-apa. Allah menilai sesuai dengan kesanggupan kita. Ya, kata Nabi, siapa yang belajar sholat, ini bagi yang baru masuk sholat, belum bisa baca Al-Fatihah, bismillah, selesai. Tidak ada yang berat. Nah, lu bisa Pak, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Belum bisa itu, subhanallah. Dibaca berulang. Sholat sunat tasbih, berkeringat Bu. Tidak jadi tidur. Nah, baca Quran. Kemudian yang paling intinya adalah kita ini bukan nyari dunia. Apa yang kita minta malam itu, ya Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan. Maafkanlah kesalahanku. Itu yang kita minta. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaanmu dan surgamu ya Allah. Dan aku berlindung kepada Engkau dari api nerakamu yang menyala-nyala. Pas malam itu Lailatul Qadar, insya Allah ibu loncat langsung ke surga. Karena Allah janjikan itu. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun Pak? 84 tahun. Coba bagi 1000 bagi 12. 84 tahun lebih kurang.
Ada umur kita yang sholat tiap waktu sampai umur 84 tahun? Tidak ada. Ada enggak yang berdoa sepanjang hari selama 84 tahun? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, tanpa berhenti? Ada enggak? Tidak ada. Siapa yang doanya bersamaan dengan Lailatul Qadar sama dengan berdoa selama 84 tahun. Masihkah kita nak tidur malam itu? Berjuanglah Pak, insya Allah Allah akan nilai perjuangan kita. Nabi yang suruh cari itu. Kalau tidak disuruh oleh Nabi, tidak mungkin. Kalau tidak mungkin kita dapat, tidak mungkin Nabi nyuruh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita bersama, terutama kepada kami yang menyampaikan. Pas jam 9 kurang dikit ya. Nah, kita buka tanya jawab. Ada tanya jawab Pak Haji? Tidak kate? Ada kate. Mari kita sama-sama